Setelah kajian teori itu selesai, barulah kita menemui atau mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Nah, penelitian terdahulu yang relevan itu perlu dituliskan dalam bab 2. Itu berfungsi untuk memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian yang relevan juga digunakan sebagai dasar peneliti menyusun kerangka berpikir. Kalau kita sudah punya teori dari beberapa sumber, kan kita sudah mengumpulkan, kita ramu di 2.1. Kemudian berlanjut ke 2.2 kajian. Setelah ada teori, coba kita masukkan dalam penelitian yang sebenarnya gitu ya. Dulu peneliti-peneliti terdahulu itu bagaimana caranya meneliti dengan teori ini gitu. Nah, perlunya kita membaca itu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana aplikasi teori-teori tersebut dalam penelitian, khususnya yang relevan dengan penelitian kita. Baik, kemudian setelah kita mengumpulkan berbagai penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian kita, kemudian kita integrasikan hasil-hasilnya. Bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan disajikan secara narasi dengan menganalisis hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Jadi kita membandingkan beberapa penelitian terdahulu itu. Bisa dari persamaannya, perbedaannya, hasil penelitiannya, ataupun metode yang dipakai dalam penelitian tersebut. Ini dalam menulis penelitian terdahulu ini bergantung dengan kebutuhan seorang peneliti. Jadi, namun paling tidak yang harus dikaji dalam penelitian terdahulu itu memuat nama peneliti, kemudian judulnya apa, tempat penelitian, pendekatan dan analisis, khususnya ini di bab 3-nya, dia memakai apa, metodenya, kemudian hasil penelitiannya bagaimana, baru kita menyamakan penelitian kita dengan orang lain, kemudian kita juga menggali perbedaannya, gitu. Baik, berikut ini saya contohkan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain diuraikan secara narasi atau secara terurai, gitu, untuk memudahkan pembaca atau untuk memudahkan pemetaan seorang peneliti dalam menyajikan sebuah penelitian terdahulu, itu dapat melalui sebuah tabel yang dibuat secara sistematis atau terstruktur, meliputi paling tidak minimal 5 penelitian terdahulu. Nah, hasil penelitian terdahulu yang relevan ini akan dibahas atau diuraikan di bawah tabelnya gitu, mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini sebagai acuan dalam menentukan tindakan lanjut sebagai pertimbangan penelitian. Nah, ini gunanya. Jadi kita bagaimana selanjutnya langkah kita? Kalau sudah mengetahui penelitian terdahulu dan hasilnya seperti ini, kita perlu apa yang diubah gitu. Jadi untuk bahan refleksi sebelum kita melakukan penelitian. Nah, tabel-tabel itu bisa disajikan seperti ini ya. Memuat nama peneliti, judul, tempat penelitian, pendekatan dan analisis, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan. Kemudian di bawahnya baru kita uraikan secara narasi bagaimana penjelasan dari tabel tersebut. Gitu. Baik, itu
Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kita sudah punya teori, kita sudah mengetahui penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian kita refleksi tindakan apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita ubah dalam penelitian yang akan kita lakukan. Ya, kemudian kita menemukan suatu kerangka berpikir. Jadi alurnya bagaimana sebuah penelitian itu akan dilakukan melalui teori-teori tersebut, yaitu dinamakan kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu menggambarkan secara logis dan rasional tentang bagaimana variabel penelitian dapat saling berhubungan. Nah, misal ini tadi mendengarkan cerita anak yang dikaitkan dengan anak usia dini. Bagaimana caranya melakukan ini anak usia dini biar dia bisa mendengarkan cerita anak dengan baik, yaitu dengan cara pendekatan kontekstual. Buatlah sebuah kerangka berpikir yang menyatukan beberapa variabel itu dalam sebuah konsep cara orang berpikir dalam menggali sebuah hasil penelitian. Nah, kerangka berpikir itu disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Jadi terkait 2.1 berlanjut pada 2.2, 2.2 berlanjut pada 2.3. Ketiga inilah yang nanti akan dinamakan sebagai kajian pustaka. Baik, saya akan menguraikan bagaimana cara kita menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka itu adalah namanya saja kerangka, yaitu sebuah alur atau jalan pemikiran. Jalan pemikiran itu harus logis. Tujuannya adalah untuk menjawab masalah yang didasarkan pada landasan yang teoritik dan hasil penelitian yang relevan. Nah, kita bisa membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis melalui 2.1 dan 2.2 tersebut. Selain itu, kita bisa menyintesa tentang hubungan antara variabel dalam alur pemikiran kita. Kalau sudah begitu, kita baru ada arah penalaran untuk bisa memberikan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Gitu. Nah, alur berpikir tersebut disebut sebagai jalan suatu penelitian, atau kita sebut dengan peta harta karun, ya. Nah, bentuk kerangka berpikir itu pasti, ya. Ini perlu digarisbawahi bahwa bentuknya kerangka berpikir itu pasti berupa sebuah diagram atau sebuah bagan yang itu menandakan sebuah alur atau langkah-langkah teori-teori itu dilakukan untuk menuju sebuah hasil. Nah, berikut saya contohkan kerangka penelitian atau mekanisme atau logika peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Ini berupa gini. Seorang pengajar atau guru itu ingin mengoptimalkan hasil belajar siswa melalui metode PBL. Bagaimana caranya melakukan peningkatan atau pengoptimalan hasil belajar itu? Caranya gimana? Ya, caranya melalui peta harta karun. Nah, kita menggunakan peta ini yang berbentuk diagram. Nah, diagram ini misal seorang pengajar yang ingin mengoptimalkan hasil belajar melalui metode problem based learning. Pengajar yang menggunakan metode PBL itu awalnya hasil belajar itu kurang maksimal. Kemudian dengan metode PBL. Kemudian si guru ini bingung mau melakukannya pakai apa lagi ini. Kemudian untuk mengoptimalkan itu akhirnya menggunakan project based learning, ya.
project based learning itu dikaitkan dengan berbasis e-learning. Nah, berbantuan aplikasi psikologi. Nah, basis-basis yang seperti ini itu bisa dianggap seorang peneliti bisa meningkatkan atau bisa merubah hasil belajar siswa. Nah, setelah diterapkan ternyata terbuktilah adanya hasil belajar yang meningkat gitu. Jadi ini hampir saja dengan kalau di bab 3 itu pasti ada metodologi penelitiannya, ada metode penelitian atau langkah-langkah penelitiannya, bagaimana caranya kita meneliti. Namun kalau dalam kerangka berpikir itu tidak belum membahas tentang metodenya penelitian, namun masih berkutat dengan teorinya gitu. Sebuah penelitian itu pastikan untuk memecahkan suatu masalah. Bagaimana caranya untuk memecahkan suatu masalah? Nah, itulah yang dibuat sebagai kerangka pemikiran. Seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian. Saudara bisa meramu sendiri penelitian pada bab 2 yang telah saudara tekuni pada saat ini. Coba dengan membaca, saudara bisa membuat sebuah peta pemikiran yang baik atau konsep-konsep gagasan tentang bagaimana caranya menulis ini. Kalau kita tidak bisa membandingkan dengan hasil-hasil penelitian itu, pasti kita penelitian yang akan kita tulis, khususnya rancangan yang akan kita tulis itu sangat standar sekali ya, belum kekinian atau belum termutakhir gitu. Oleh karena itu sering-seringlah saudara menyambangi bertamu pada jurnal-jurnal nasional ataupun internasional hanya untuk sekedar mengetahui bagaimana perkembangan teori terkait variabel yang telah saudara tekuni pada saat ini gitu. Jadi saran saya adalah perbanyaklah membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.